Jangan dengan alasan, lihat, nggak pernah contohkan sama Nabi. Ulama ini ngada-ngada dalam agama. Yang dilarang mengada-ngada dalam agama itu, Anda misalnya menambah sholat zuhur yang tadinya 4 menjadi 8. Itu nggak boleh karena nggak ada dasarnya. Ya, Kalau bid'ah yang ada dasarnya, sekarang saya beri contoh tahlilan. Memang nggak ada prakteknya kayak begitu, tapi ada dasarnya nggak itu? Ada dasarnya. Kayak begitu. Ngasih makan orang, imut to'am, jelas tuh perintah hadisnya. Berikan makan kepada orang lain. Membaca yasin dalam tahlilan. Iqra' yasin ala mautakum. Ada hadisnya kan? Ada landasannya kan? Coba baik nggak itu? Memberi makan, kita baca Quran bersama-sama, zikir bersama. Baik apa enggak? Baik. Uzkurullah dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah sebanyak mungkin. Perintah Al-Quran kan? Hanya saja model prakteknya berbeda gitu. Jadi dilarang apa enggak tahlilan? Enggak. Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama mensyariatkan enggak supaya kita mencintai Nabi? Oh, sangat. Tapi prakteknya beda-beda. Di zaman sahabat belum ada kayak begitu. Enggak apa-apa. Sesuatu yang ditinggalkan dan tidak dilakukan oleh Nabi bukan berarti haram. Ya? Kalau Anda ngotot mengatakan haram, ayo mana dalilnya? Mana nas? Mana teks syar'inya? Oke, begitu ya teman-teman. Jadi berbicara masalah kebaikan, teman-teman, sekali lagi saya hanya ingin mengajak kalian berpikir, kalau beragama hanya berdalil yang penting baik, maka orang ateis, orang Hindu, orang Buddha itu bisa berbuat kebaikan, bahkan bisa lebih baik dari kita. Orang Jepang itu akhlak yang sangat luar biasa baik, teman-teman. Orang Jepang memang terkenal dengan attitude yang luar biasa, seperti yang dilakukan pegawai pabrik ini ketika menyeberangkan truk perusahaannya. Setelahnya mereka tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada pengguna jalan dengan cara menunduk memberikan hormat. Orang India ada yang juga baik, teman-teman. Sampai kaki orang tuanya, kaki gurunya dirukui. Baik untuk memuliakan manusia. Tapi apakah agama hanya diukur dengan kebaikan? Tentunya tidak. Yang pertama, saya sebagai orang NU nggak perlu ditanya, teman-teman. Saya Jawa Timur. Orang tua saya imam. Ketika ada tahlilan, imam mengimami tahlilan. Saya pun demikian. Saya bisa mengimami tahlilan. Saya tahu runtutan doanya dulu. Tahu, hafal. Gak perlu kita diulang-ulang masalah kebaikan. Memang betul ada yang namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu boleh. Cuman di dalam perkara ibadah, perhatikan baik-baik. Kita akan bahas satu-satu di sini. Di mana tunjukkan kepada saya, kata Mang Udin ya, tunjukkan kepada saya tentang adanya nas atau dalil dilarangnya kenduri kematian. Ibadah itu bukan dicari larangannya, teman-teman, tapi dicari perintahnya. Yang pertama, dia membawakan hadis tentang bacakanlah surah Yasin kepada orang yang menghadapi sakratul maut, yang sedang sekarat begitu ya. Dan itu pun hadisnya lemah, ada yang melemahkan. Dan itu dibacakan kepada orang yang sudah mati, tahlilan. Dan membacanya pun dalam hari-hari tertentu. 1, 3, 7, 40, 100 ribu. Bahkan dibacakan, dikhususkan setiap malam Jumat, teman-teman. Dan ini sudah menyelisihi, teman-teman. Bukan berarti membaca surah Yasin itu salah. Tapi mengkhususkan, nah itu yang perlu dalil. Sedangkan dalam hadis yang sahih, surah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita baca, sunnah ya, diperintahkan Nabi berarti sunnah. Yaitu surat Al-Kahfi. Al-Kahfi di malam Jumat. Sesungguhnya kalau kita membaca surah Al-Kahfi setiap malam Jumat, Allah akan menyinari dengan cahaya di antara 2 Jumatnya. Hadisnya begitu. Perintah membaca surah Yasin pada malam Jumat itu dikatakan oleh Ustadz Mujiman sebagai bid'ah. Yasinan malam Jumat tadi jenengan yang ya. Nah, Yasinan malam Jumat. Nah, yang diperintahkan apa? Surat Al-Kahfi. Karena mengamalkan Yasin, maka Al-Kahfi ditinggalkan. Maka benarlah yang disampaikan oleh para ulama, ketika hidup satu sunnah, maka akan mati satu bid'ah. Ketika hidup satu bid'ah, maka akan mati satu sunnah. Contoh realnya adalah saat malam Jumat. Ketika kita mengamalkan surat Al-Kahfi, tidak membaca Yasin. Tapi ketika membaca Yasin, meninggalkan Al-Kahfi. Dan teman-teman semua, yang perlu kita lakukan saat ini adalah memberikan satu edukasi kepada masyarakat bahwa malam Jumat itu tidak ada dalil yang sahih yang mengajarkan kepada kita untuk merutinkan membaca surat Yasin secara bersama-sama. Memang ini satu PR yang berat, karena kadang masyarakat mengatakan, loh apa salahnya? Kan tidak ada larangannya. Yang penting kan niatnya baik dan seterusnya. Biasanya begitu ya? Ya.
Maka apa yang kita lakukan kalau jawabannya seperti itu? Ini bukan soal pandangan manusia ini baik atau tidak, tetapi ini soal matinya sunnah membaca surat Al-Kahfi. Amalkan saja apa yang sudah disunnahkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan sampai ada itu dilakukan setiap malam Jumat, ahli kubur mulai nang omah. Saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah. Bekne wonten kiriman wacan Quran senajan sak kalimat. Lamun gak dikirim tetangisan podo bali. Saking sedih atine banyu mripate mbrebes milih. Ahli kubur boleh nang omah, pulang ke rumah. Orang yang sudah mati itu pulang ke rumah, teman-teman. Sampai dinyanyikan. Untuk menghidupkan bid'ah itu sampai dibuatkan lagu, orang kubur pulang ke rumah. Betapa hebatnya bukan bid'ah? Sahabat malam Jumat itu ahli kubur tuh pada mulai ke rumah minta doa, terus selain tidak doai pulang gak balik kubur berbes nangis dan sebagainya. Itu namanya ilmu khayal itu. Malam Jumat pulang ini sudah dihubung-hubungkan tahlilannya malam Jumat nanti. Bahkan di Cirebon ada lagi, kalau ada orang meninggal dunia itu dikasih makan, nanti mbahmu datang makan. Alhasil anak-anak nggak boleh, nggak ada itu semuanya. Bertentangan nih, tidak ada dalam agama orang malam Jumat pulang ke rumah minta doa, kemudian udah didoain nangis, mana itu? Tidak ada cerita semacam itu. Yang ada adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang anak untuk mendoakan orang tua. Ngapain jalan-jalan ke rumahmu? Terus yang berikutnya, saya pelaku, teman-teman. Dulu ketika saya masih di kampung, tetangga-tetangga saya itu ya sedekah makanan kepada saya dengan apa? Minta ditawassulkan, minta didoakan kepada leluhur-leluhur mereka. Bukan cuma 1-2 orang. Beberapa orang datang ke saya untuk memintakan doa kepada leluhur mereka, suaminya yang sudah meninggal, anaknya yang sudah meninggal. Apa ini namanya? Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak ada setiap malam Jumat hal-hal seperti itu. Ibadah, teman-teman. Ibadah ini harus lewati rel yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terus yang lebih parah di sini adalah tahlilan kenduri kematian. Kalau kita mendengar sekilas yang penting baik, yang penting baik, yang penting baik, saya bisa bikin ibadah-ibadah baru yang penting baik. Ada landasannya. Ya, berzikirlah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bikin salawat-salawat baru. Sanjungan-sanjungan baru kepada Nabi Muhammad SAW dengan jumlah tertentu, baca 1000 kali, baca 4000 kali, nanti akan mendapatkan fadilah-fadilah ini. Jadi cuma saya yang mengajarkan begitu. Nah, jadi kalau cara beragamanya seperti itu, maka kita tidak perlu ikuti rambu-rambu. Tidak perlu, teman-teman. Contohnya seperti kenduri kematian, tahlilan itu ya. 1, 3, 7, 40, 100 ribu. Ini kan tidak ada dalilnya ini. Mereka mengadakan hal tersebut karena menurut cerita katanya itu dilakukan oleh Sunan Kalijogo dan diwariskan turun-menurun. Lalu ada pendapat keluar dari Ustadz Abdul Somad bahwa hal tersebut dilakukan karena ada riwayat dari Imam Atha selama 7 hari dia mendapatkan informasi gaib bahwa fitnah kubur itu terjadi selama 7 hari. Bagaimana ada perkara kubur yang sejatinya itu harus diajarkan Nabi Muhammad SAW malah turun kepada Imam Atha. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW merahasiakan fitnah 7 hari itu. Sehingga apa? Diajarkan oleh Imam Atha. Telat Allah mengajarkan itu, memberi informasi itu. Atau Nabi Muhammad SAW yang merahasiakan kepada kita. Perhatikan, teman-teman. Bid'ah itu menganggap ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu kurang, perlu ditambah. Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW belum sempurna. Ini bahayanya bid'ah. Kalau berbicara kebaikan, banyak kebaikan, teman-teman. Setiap hari bisa kita ngasih makan orang. Bisa, sangat-sangat bisa. Tanpa harus nunggu orang tua kita mati, istri kita mati, anak kita mati, sedekah-sedekah makanan itu. Tiap hari kita bisa ngasih makanan. Gak perlu kita nunggu orang mati dulu baru ngasih makan. Kalau memang nunggu orang mati dulu untuk ngasih makan, maka Nabi Muhammad SAW ketika Khadijah meninggal, dia akan ngasih makan orang. Anak-anaknya meninggal, Nabi Muhammad SAW akan mengadakan kenduri kematian itu 7 harian itu. Tapi apa pada kenyataannya? Tidak ada, teman-teman. Nabi Muhammad SAW. Perhatikan Fatimah. Apakah Fatimah mengadakan hal tersebut? Makan-makan 7 harian? Tidak. Ya, tidak. Jadi ini yang disebut dengan bid'ah itu, teman-teman. Bid'ah akan mematikan sunnah. Dan orang yang menghidupkan sunnah akan mematikan bid'ah. Ini sudah, apa namanya itu? Sunnatullah. Dan setiap bid'ah pasti ada pembelanya. Dengan melandaskan apa? Yang penting baik. Baik pokoknya. Dan perhatikan baik-baik. Ketika beragama, yang penting baik, maka jejogetan pun akan menjadi baik karena tidak mengganggu orang.
bersolawat di acara maulid Nabi, mahalul qiyam, menganggap arwah Nabi datang, itu dianggap baik, itu dianggap kebenaran karena baik, teman-teman. Nabi cinta kepada kita, jadi dia hadir secara gaib, akan menjadi baik. Menganggap arwah-arwah gentayangan itu baik bagi mereka. Apa ini namanya kalau bukan merusak sunnah, ya? Bahkan yang lebih parah, mereka menganggap Nabi Muhammad SAW bisa dilihat secara yaqodah, bisa diajar ngobrol, bisa dimintai sabda. Kenapa kalau memang bisa dimintai sabda, tidak ditanya mana hadis maudhu, mana hadis dhaif, mana hadis sahih, mana hadis mungkar? Kenapa gak ditanya itu? Terus yang lebih penting, tanyakan mana nih yang benar antara Syiah dan Sunni. Tanyakan ini kepada Nabi. Kan bisa hadir ketika maulid Nabi. Tanyakan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW telah diterapkan oleh para sahabat. Apalagi perkara mengurus jenazah. Perkara mengurus jenazah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan secara detail. Nabi Muhammad ketika ada orang meninggal mengajari ada 4 hal itu cuma. Mandikan, kafani, sholatkan, kuburkan. Ada 4 ini. Tapi oleh orang-orang ditambah menjadi ada ritual-ritual khusus lagi. Kurang Nabi Muhammad mengajarinya, teman-teman. Ada yang kurang jatuhnya. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran itu, Islam ini telah sempurna. Jadi mau apa lagi? Silahkan kalian pikir. Ini kalau kita hanya berlandaskan yang penting baik, saya pribadi pun bisa bikin-bikin ritual-ritual baru ketika bisa, teman-teman. Ya, sangat-sangat bisa. Solawat saja bisa mereka improve. Solawat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW begini. Diimprove dengan mereka dengan ritual-ritual khusus. Dengan runtutan-runtutan bacaan tertentu. Dengan doa-doa khusus juga, teman-teman. Diimprove. Solawat itu ibadah. Oleh mereka diimprove. Jadi kita bisa juga mengimprove solat. Kita bisa juga bikin improvisasi dalam solat. Bikin solat baru. Bukan nambah lagi. Bukan nambah rokaat. Bikin solat baru. Yang penting bacaannya benar. Yaitu surah Al-Fatihah, suratan, baca semua tata cara sholat itu. Tapi dengan cara apa? Kita bikin baru sholat itu. Dengan jumlah rokaat satu rokaat. Jadi ya begitu, teman-teman. Ketika kita masih belajar hal seperti ini, maka apa yang kita dapatkan adalah sesuatu yang membuat kita itu berpikir keras. Apakah benar Nabi Muhammad SAW masih kurang dalam mengajarkan Islam? Sehingga perlu untuk kita tambahi. Dan bukan cuma berhenti pada kurang, teman-teman. Seolah-olah kita itu lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW di dalam beragama Islam ini. Silahkan berpikir.